Selamat malam, Bu Berliana. Selamat malam Bu Puji. Apa kabar nih hari ini? Baik Bu. Baik, Bu. Saya juga baik, Bu. Ya, Gimana kabarnya? Saya lupa nanya. ya saya baik, Bu. Baik. Nah, hari ini Ibu jadi coach ya, Bu ya. Iya betul Bu. Iya, baik. Jadi di sini saya hari ini sebagai observer ya, Bu ya. Jadi sebelum nanti Ibu melakukan coaching, jadi nanti saya akan mengamati Ibu melakukan eh, coaching ke coach Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu nih rubrik penilaian. Ada rubrik penilaian nih dalam coaching kita kali ini. Yang pertama itu apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai alur apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot? Kemudian bagaimana respon dari coaching Ibu. Nah, kemudian jangan lupa juga ya Bu ya, dalam coaching ini pastinya Ibu udah tahu bahwa ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Oke, nah ini ada, sebelum mulai coaching, saya dapat beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang mana yaitu kehadiran ini, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang betul. Oke, jadi ketiga kompetensi coaching yang Bu ingin Ibu kembangkan semua. Nah, dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi, yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan tuh ya kompetensi yang mana nih? Saya ingin lebih kepada mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang betul. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan buat. Jadi Ibu ingin mengembangkan yang itu. Kemudian indikator keberhasilan Ibu nih dalam coaching kali ini apa nih Bu? Di mana nanti pada saat proses coaching saya mampu menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya dari pertanyaan-pertanyaan bebas sehingga coach saya mampu menemukan solusi terhadap apa yang dihadapi. Ya, baik. Jadi sesuai dengan tujuan coaching ya Bu ya. Baik, saya tidak akan menyita waktu Ibu terlalu lama. Silakan Ibu Beriana dengan coachingnya Pak Maha. Baik, terima kasih Bu Suji. Selamat malam Pak Maha. Selamat malam Bu Berliana. Iya, ketemu lagi kali ini ya Pak Maha. Sebelumnya gimana Pak kabarnya? Siap Bu, kabar tiang hari ini baik sekali. Untuk Ibu gimana kabarnya? Eh, Baik juga. Kebetulan sih di sini lagi hujan. Saya harap nanti pembicaraan kita tidak tersendat-sendat dalam proses coaching kita nanti. Ya Bu. Nah, eh, karena nanti pembicaraan kita tidak begitu lama, kira-kira apa nih Bapak yang ingin Bapak sampaikan kali ini? Nah, Gini Bu, saya sedikit ada permasalahan ya. Saya sekarang ini kan sebagai wali kelas 5 ya. Saya punya satu orang murid cowok ini. Anggap aja namanya Putra ya. Disamarkanlah namanya. Dia itu setiap diberikan tugas, jarang sekali mengerjakan Ibu. Saat mengerjakan PR juga jarang sekali mengerjakan. Kecuali paling pada saat kerja kelompok, baru dia ikut, itu pun dia nggak terlalu, Bu. Artinya dia kurang aktif sekali di kelas. Tidak mau mengerjakan eh, tugasnya sama sekali. Kira-kira gimana yang ngatasi murid seperti itu, Bu? Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan walaupun sempat mendengarkan tersendat-sendat, tapi saya mendengar di mana poinnya Bapak mempunyai siswa yang bisa dikatakan malas gitu ya Pak ya. Karena Cara artinya mengerjakan dalam tugas. mengerjakan tugas ini juga tersendat-sendat juga artinya mau juga di dalam mengerjakan kelompok tapi tidak maksimal. Uh, nah, dari yang Bapak sampaikan itu kira-kira nanti di akhir pembicaraan kita apa yang ingin Bapak dapatkan? Tentunya setelah percakapan ini, saya ingin supaya
siswa saya itu mau aktif, mau dia mengerjakan tugas-tugasnya, mau mengerjakan PR yang saya berikan, seperti itu, Ibu. Oke. Jadi Bapak berharap bahwa siswa Bapak bisa lebih aktif dan mau minimal mau mengerjakan tugasnya kayaknya begitu ya Pak ya. Iya, iya, Ibu. Nah, kalau dari yang Bapak lihat dari pengamatan Bapak, dari siswa Bapak tersebut, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi siswa Bapak ini berada di pada nilai berapa? Kalau dilihat dari kemampuan Ibu ya, 1 sampai 10, paling berada di posisi 5, Ibu. Oke, di posisi 5 ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri berharapnya nanti dari kita berbicara panjang lebar, harapan Bapak itu juga nanti kepada posisi nilai berapa ya Pak? Harapan saya ini sih, biar bisa jadi posisi 8 lah, nggak muluk-muluk. Ya Bapak? Posisi 8, Ibu. Nah, posisi 8. Iya, Oke, posisi 8 ya Pak. Oke. Artinya Bapak nggak mau nih ke langsung ke 10 ya, startnya 8 dulu lah. Apa artinya iya, bertahap lah, Ibu. perubahannya ada di ya di posisi 8. Nah, dari yang Bapak harapkan itu di posisi 8, kira-kira menurut Bapak apa nih awal yang baik untuk Bapak lakukan agar siswa yang tadi males itu dan mengerjakan tugas itu bertahapnya itu bisa ke posisi 8 itu bagaimana? Apa kira-kira yang menurut Bapak bisa Bapak lakukan? Kalau menurut saya, yang pertama bisa saya lakukan mungkin saya ingin bertanya kepada siswa, Ibu. Bertanya kepada Hmm. siswa, apa sih yang menyebabkan dia jarang mau mengerjakan tugas, jarang mau mengerjakan PR? Mungkin saya ingin mengobrol dari hati ke hati dengan dia. Kemudian setelah kita mengobrol itu, biar kita bisa mencari solusinya bersama-sama, Ibu, dengan siswa tersebut. Baik. Oke. Berarti tahap awal itu Bapak ingin melakukan pendekatan gitu ya, biar bisa Iya, ngobrol dari hati ke hati. iya. Apa sih yang menyebabkan kok perilakunya artinya kok jadinya agak tidak terlalu aktif dalam mengerjakan tugas. Kemudian kira-kira apa lagi Pak? Tahap yang selanjutnya setelah Bapak udah melakukan pendekatan, ngobrol dari hati ke hati. Nah, mungkin setelah saya melakukan pendekatan dengan siswa, saya akan mencoba Hmm. juga melakukan pendekatan dengan orang tuanya, Ibu. Nanti saya ingin Hmm. mengobrol dengan orang tuanya, kira-kira, dia jarang sekali mengerjakan PR, kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan dia jarang mengerjakan PR-nya di sekolah di rumah? Setiap diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah itu dia jarang sekali mengerjakan. Karena kan siswa itu dalam proses belajar itu selain di sekolah juga kan di rumah yang lebih banyak, lebih dominan dengan orang tuanya. Artinya setelah saya mendekatkan diri dengan siswa, yang berikutnya saya lakukan melakukan pendekatan dengan orang tuanya itu, untuk mencari solusinya bersama-sama. Oke, oke. Artinya berarti Bapak tahap-tahap yang ingin Bapak lakukan adalah pertama pendekatan, kemudian berkomunikasi, memanggil orang tua, yang mana nanti artinya dari komunikasi itu ada solusi bersama, begitu ya Pak ya? Ya, begitu. Ya. Eh, nah, dari Bapak memanggil orang tua tersebut, kira-kira eh, dari Bapak sendiri kira-kira ada gak yang bisa membantu dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut? Apakah Nah, misalnya ada berkolaborasi dengan siapa begitu mungkin Pak? mungkin, kalau dari sayanya sendiri, Ibu, ya, dalam proses pembelajaran dia kurang aktif karena mungkin jarang saya berikan kesempatan untuk
menyampaikan pendapatnya. Mungkin ke depannya Mm-mm. dalam proses pembelajaran, saya akan mencoba untuk lebih memberikan pertanyaan kepada dia, agar dia mau mengeluarkan pendapatnya, agar dia mau aktif. Kemudian saya akan mencoba merubah strategi pembelajaran yang saya lakukan sih, Ibu. Karena dalam proses pembelajaran yang saya lakukan untuk sekarang-sekarang ini sih lebih banyak ceramah, Ibu. Mungkin nanti saya akan lebih Oh, menambahkan begitu. iya, lebih menambahkan media-media pembelajaran, mengubah strategi pembelajaran agar dia lebih mau aktif, Ibu. Pertama saya ingin dia memberikan kesempatan dia biar dia mau aktif, kemudian saya akan mencoba merubah strategi pembelajaran saya kalau lakukan. Seperti itu, Ibu. Oh, oke. Artinya Bapak tadi juga sudah menyampaikan selain memanggil anak yang mengetahui secara dalam tentang kondisi anaknya, kemudian memanggil orang tuanya, dari Bapak sendiri juga akan melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran itu sendiri ya Pak ya. Ya, Ibu. Seperti itu, Ibu. Kira-kira dari semua langkah itu yang mana dulu kira-kira yang ingin lakukan terlebih dahulu? Eh, Tentunya dari semua langkah itu, yang pertama saya akan melakukan pendekatan, Ibu. Karena kan dari melakukan pendekatan kita tahu apa yang menyebabkan anak itu seperti itu. Kita mencoba mencari solusinya. Baru kita melakukan pendekatan dengan orang tua dan juga yang terakhir merubah eh, strategi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. eh, Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu yang seperti Bapak, yang seperti bagaimana menurut Bapak? Gimana, Ibu? Gitu ya Pak kan akan memberikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu kalau Ibu Bapak amati strategi pembelajaran kebutuhan siswa yang seperti apa kira-kira itu yang bisa Bapak Kamu berikan? mungkin yang sesuai kebutuhan siswa itu paling kita menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Apakah dia Hmm. kalau saya yang selama ini saya lihat sih dia lebih dominannya itu audio visual, Ibu. Dia suka nonton video. Oh Paling saya ya. akan mencoba memberikan pembelajaran yang banyak audio visualnya agar dia lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Berarti Bapak juga sudah mengamati, ya Pak ya, sudah sampai kepada pengamatan observasi anak itu ternyata dalam gaya belajarnya lebih suka audiovisual. Jadi Bapak tahu Iya, Ibu. apa yang lebih cocok medianya untuk sampai kepada apa sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, Bapak tadi kan sudah menyampaikan hal tersebut. Yang waktu terdekatnya kapan tuh kira-kira Bapak akan melakukannya? Mungkin yang terdekat saya lakukan mungkin dari besok saya mencoba. Besok saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan siswa. Karena kan biar lebih cepat dapat solusi, sedangkan untuk pendekatan dengan orang tuanya setelah besok dan untuk proses pembelajarannya paling setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan itu. Mungkin lagi 3 hari atau lagi 4 hari, Ibu. eh, dua atau dua kurang lebih lah ya Pak ya 2 ke 4 hari Bapak akan melakukan Iya, lebih cepat lebih baik lagi gitu kan. iya, Tapi Ibu. besok sudah mulai dari start besok. Iya, besok udah mulai Oke Bapak. pendekatannya. Ya oke. Baik Bapak. Nah dari Bapak sendiri bagaimana nanti apa komitmen Bapak untuk agar semua yang Bapak sampaikan itu bisa konsisten dan mencapai kepada nilai yang Bapak bilang bahwa minimal itu 8 sudah dapat. Bagaimana komitmen Bapak? Mungkin saya akan meyakinkan diri agar maksudnya menilai keberhasilannya, Ibu ya. Gimana, Ibu? Ya, jadi artinya bagaimana komitmen Bapak agar pada pencapaian itu dapat gitu. Kan artinya kan Ah, Bapak tuh udah mencapai ke dapat nilai 8 dengan langkah-langkah atau strategi yang sudah Bapak. nah, mungkin saya akan berkomitmen untuk melakukan semua rencana itu secara bertahap, Ibu. Saya akan berkomitmen melaksanakan semuanya secara bertahap, dari melakukan pendekatan dengan siswa, melakukan pendekatan dengan orang tua, dan merubah strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali sih Bapak ya untuk apa yang sudah Bapak temukan sendiri terhadap apa langkah alur yang Bapak capai agar
siswa yang Bapak sampaikan tadi, yang tadinya awalnya males membuat tugas, yang tadinya nilainya tidak sesuai harapan, akhirnya Bapak tahu langkah-langkah yang terbaiknya dan memiliki komitmen yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak sekarang saya ingin Bapak dari yang sudah kita sampaikan ini, Bapak menyimpulkan apa yang sudah Bapak dapat dari pembicaraan kita hari ini. Halo Pak Mama, bisa mendengar Bapak? Maaf Ibu, putus-putus sinyalnya nggak kedengeran. Ya, jadi di sini Bapak saya ingin menyampaikan kembali, kira-kira sekarang Bapak bisa nggak menyimpulkan dari hasil pembicaraan kita ini, apa yang Bapak dapat hari ini? Dari pembicaraan hari ini saya mendapatkan solusi, Bu. Solusi dari permasalahan saya karena saya akan mencoba melakukan setiap rencana yang saya rencanakan barusan itu. Dari pendekatan dengan siswa, pendekatan dengan orang tua, dan merubah strategi pembelajarannya. Artinya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu. Ya, bagus sekali Bapak. Artinya Bapak juga sudah merasakan bahwa solusinya sudah dapat dan itu sudah dapat dari Bapak sendiri. Ya, Ibu. Justru ya Siap. Pak ya. Oke, dari itu semua nanti mungkin setelah Bapak sudah melakukan apa yang Bapak rencanakan, kurang lebih ya 1 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak ya. Saya ingin mendengar bagaimana hasil dari apa yang sudah Bapak rencanakan terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Itu Bapak, Siap, Ibu. terima kasih Siap. waktunya. Sampai jumpa, kita ketemu untuk di lain waktu minggu ke depannya. Selamat malam Bapak. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama Bapak. Baik, Ibu Berliana. Jadi proses coaching yang sangat luar biasa ya. Tadi yang saya amati tadi itu sudah sesuai dengan alur sekali ya. Jadi Ibu dari awal sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi mau ngobrol apa, kemudian tujuannya juga sudah jelas. Kemudian dari tanggapan coaching juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian komitmen dari coaching untuk melakukan apa yang telah diutarakannya. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir nih Bu dari saya, ada 2 pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa sih yang udah baik nih, yang udah terjadi, yang harusnya terjadi dalam coaching hari ini yang Ibu lakukan dengan coaching? Apa nih yang udah dicapai dari coaching tadi? Baik, terima kasih. Seperti dari yang saya sampaikan, di mana saya sudah sesuai mengikuti dengan alur kita. Artinya saya sudah tujuan, kasih, dan tanggung jawab yang akan saya dapat dari coach itu sendiri. Terus saya juga sudah berusaha dengan baik juga untuk hadir penuh dengan mendengarkan apa yang disampaikan coach, serta pada prinsip coach juga saya sudah menjalin kemitraan. Saya juga dengan kreatif menanyakan apa yang harusnya yang akan memantik coach saya supaya bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapi melalui pertanyaan. Ya, jadi udah terlihat juga tadi ya Bu. Oke. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sebutkan tadi nih, ada nggak yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi untuk coaching-coaching selanjutnya? Saya mungkin yang ingin saya lebih kembangkan lagi, artinya saya sudah melakukan itu, tapi saya ingin lebih maksimalkan baik itu tentang aku mendengarkan aktifnya itu, baik itu tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali lagi potensi yang mungkin harapan saya di tujuan akhir itu benar-benar yang didapat itu bisa maksimal. Itu Nah, iya, jadi tadi juga udah maksimal ya di luar kendala teknis kita yang sinyalnya agak nge-hang itu, baik itu adalah coaching yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Dan sampai ketemu lagi di coaching selanjutnya. Selamat malam Ibu. Malam Bu, terima kasih untuk observasinya Bu.